Untuk di Sulawesi Barat sendiri, terkhusus di Mamuju, saya melihat banyak sekali potensi budaya, namun belum berkembang, Kak. Maka dari itu, saya memilih mengambil jurusan pariwisata untuk mengembangkan kembali hal-hal yang belum sempat dikembangkan. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Sucheng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswi Universitas Hasanuddin yang tidak hanya aktif dalam dunia akademik, tapi juga berhasil menorehkan prestasi sebagai winner Putri Remaja Makassar 2025. Selain itu, dia juga sebagai Putri Remaja Sulawesi Selatan tahun 2025. Jadi tentu dalam episode kali ini kita akan ngobrol banyak soal remaja hari ini. Langsung aja kita sapa ada Kak Radina Sinja Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Radina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Kak Radina? Alhamdulillah baik banget, Kak. Baik ya, sehat ya? Sehat. Sehat ya. Nah, jadi Sobat Unhas TV, Kak Radina ini adalah mahasiswi dari jurusan pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin angkatan 2024 ya, Kak? Betul banget, Kak. Berarti sekarang udah semester 3? Yap, 3. masih baru-baru banget ya? Masih ada Masih rasa fresh. maba-maba. Betul nih. Tapi kita kan sebelum ngobrol soal remaja hari ini, Kak Radina, kita ngobrol dulu nih. Kenapa sih akhirnya memilih untuk berkuliah di jurusan pariwisata kampus Unhas, Kak Radina? Sebenarnya untuk memilih kampus Unhas ini merupakan pilihan yang sangat wow. Karena saya emang dari SMA itu, Kak, udah menetapkan hati di Unhas. Oh, oke. Dengan pilihan, ada 2 pilihan sebenarnya nih, Kak. Hukum dan pariwisata. Untuk hukum sendiri merupakan pilihan pertama. Hukum kamu menolak aku. Hukum Unhas ya? Iya, hukum Unhas. Dan pariwisata merupakan pilihan kedua. Tapi setelah saya mengikuti hingga semester 3 ini, ternyata saya menemukan cinta di pariwisata. Oh ya, untuk penerimanya sendiri saya lulusnya di jalur SNBT, Kak. Karena berbasis tes ya? Iya, karena di SNBT aku ditolak sama hukum lagi, dan di SNBT ditolak lagi sama hukum. Oke, jadi pariwisata ini pilihan kedua ya, Kak Radina? Betul, Kak. Tapi untuk memilih ini saya memang melihat sih bagaimana pariwisata terkhusus di kota saya sebelumnya itu Mamuju perlu dikembangkan lebih, sehingga saya juga memutuskan untuk pariwisata. Oke. Udah ditolak hukum Unhas 2 kali, kemudian berlabuh sebagai mahasiswa pariwisata, tuh gimana perasaannya, Kak? Masih nggak terima atau gimana? Waduh, itu dia tadi, Kak. Saya sudah menjatuhkan hati ke pariwisata, sehingga nggak ada sih rasa kecewa lagi atau gimana, karena emang saya waktu ketolak hukum, oh ya udah berarti bukan rezekinya di situ, berarti jalannya emang di pariwisata, dan ternyata saya menemukan banyak sekali hal-hal baru dan menarik di pariwisata. Oke, pertimbangannya pertama selain tadi karena banyak pariwisata yang harus dikembangkan di Mamuju, pertimbangan lain memilih jurusan pariwisata tuh seperti apa, Kak? Apalagi belum banyak ya mengenal jurusan ini. Jadi sebenarnya alasannya selain melihat dari sisi budaya, saya juga melihat dari sisi yang bisa dikembangkan dari sisi pariwisata. Mengingat pariwisata ini sebenarnya sangat luas, Kak. Bukan hanya mengenai jalan-jalan saja, tetapi kita bisa melihat dari segi budaya, kita bisa meng-up budaya itu sehingga menjadi ekonomi kreatif, Kak. Oke, ekonomi kreatif ya. Sehingga menaikkan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Oke. Ekspektasi realitanya sebagai mahasiswi pariwisata Unhas itu seperti apa, Kak Radin? Wow, ekspektasinya sangat real. Kenapa? Karena emang di bayangan saya awalnya itu pariwisata banyak jalan-jalan. Iya. Dan hingga saat ini saya udah jalan ke beberapa tempat, dan terakhir itu kita sempat turun lapangan ke Ramang-Ramang yang ada di Maros. Betul banget. Dan itu betul-betul memanjakan mata, dan saya sempat manjat loh, Kak, ke Gua Berlian. Dan keren banget. Pegunungan Kars ya di ada di Maros. Betul banget. Dan I love it. Tapi untuk jurusan pariwisata ini sebenarnya selain jalan-jalan tuh apa
aja nih selain budaya, ekonomi? Belajar apa lagi nih sih? Jadi kalau misalnya di pariwisata itu ada banyak Kak, luas banget. Mulai dari bahasa hingga saat ini kita pelajari itu setidaknya ada 4 atau 5 bahasa, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Jepang, penguasaan bahasa asing juga ya. Betul banget, penguasaan bahasa asing. Kita juga belajar tentang bisnis, tentang pemasaran, hospitality. Adapun kita juga mempelajari mengenai bagaimana teknik pemandu wisata. Tour guide gitu ya. Betul. Lulusan pariwisata nih kedepannya bakal jadi apa aja sih sebenarnya Kak? Itu dia tadi Kak. Iya, tour guide, bisnis, apalagi nih? Bisa banget juga kita kerja di perbankan. Karena emang sektornya itu kan luas, masuk di ekonomi kreatif. Kemudian ada juga kita bisa buka travel sendiri Kak. Jadi kita bisa menjadi ide dari suatu travel itu. Oke, menarik ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya Kak Radina melihat potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan? Karena udah cukup lama juga ya di Makassar dan Sulawesi Selatan. Dan juga di kampung halamannya Kak Radina nih, di Mamuju, Sulawesi Barat itu seperti apa? Kalau untuk potensi wisata sebenarnya luas banget ya Kak, karena kita ketahui sebenarnya Sulawesi Selatan itu masuk di Tribion, yang dimana Tribion itu yang pertama Kota Makassar yang dikenal sebagai kota makan enak. Iya, betul banget. Iya. Semuanya ada di sini. Betul banget. Nah, yang kedua yaitu Bulukumba yang dikenal dengan wisata baharinya. Betul. Dan yang ketiga adalah Tanah Toraja yang dikenal sebagai wisata budayanya. Untuk di Sulawesi Barat sendiri, terkhusus di Mamuju, saya melihat banyak sekali potensi budaya, namun belum berkembang, Kak. Maka dari itu, saya memilih mengambil jurusan pariwisata untuk mengembangkan kembali hal-hal yang belum sempat dikembangkan. Yang belum berkembang di Mamuju dan butuh memang perhatian khusus untuk pariwisata tuh apa aja nih Kak Radina? Banyak banget sih Kak, tapi yang paling saya tonjolin sebenarnya itu yang ada di Mamuju, yaitu Pulau Karangpuang yang di sana mereka memamerkan wisata bahari. Jadi di sana betul-betul indah sih Kak. Kita bisa snorkeling, bisa diving. Kita juga bisa di Mamuju ya? Iya, di Mamuju. Dan untuk ke pulau itu nggak lama Kak. Hanya memakan waktu sekitar 20-30 menit dan biayanya itu 20.000 udah bolak-balik. PP. Ya, bolak-balik. Dan ini sebenarnya udah dapat perhatian dari pemerintah, cuma masih kurang dikenal gitu Kak. Kurang terekspos ya? Iya. Tapi bagaimana terkait dengan penjagaan wisata itu sendiri yang Karang Pulau itu tadi? Kalau penjagaan kesadaran masyarakat terkait wisata itu seperti apa kan? Kalau misalnya kesadaran masyarakat di sana, mereka udah ekspos ya Kak. Mereka udah menjadi anunya di sana. Apanya lagi namanya? Mereka di sana itu udah mengembangkan sendiri loh di bagian di sana, sehingga mereka bisa membuka peluang kerja baru. Jadi mereka udah terbuka gitu. Iya, karena ketika pariwisata itu baik, ekonomi juga akan membaik. Betul ya. banget. Banyak peluang kerja, peluang bisnis yang bisa dibuka ya. Betul. Nah, jadi Sobat Unas TV, pariwisata itu bukan jalan-jalan saja ya Kak Radina. Ada banyak potensi yang bisa dipelajari melalui jurusan pariwisata ini. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol nih terkait dengan selempang yang dipakai Kak Radina hari ini, yaitu Winner Putri Remaja Makassar 2025. Oke, apa sih sebenarnya motivasi utama Kak Radina ikut berkompetisi dalam ajang ini? Sebenarnya untuk mengikuti kompetisi ini saya ingin menjadi agen perubahan Kak. Karena mengingat agent of change. Yes, karena mengingat di Sulawesi Selatan ini terkhusus para remaja ada banyak sekali isu-isu remaja yang perlu dibahas ini Kak. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan eksistensi lebih. Seperti kita ambil nih, contohnya saya memiliki program kerja bernama Bihariti. Bihariti itu bersama Radina hentikan insecurity. Yang dimana saya melihat permasalahan utama dari para remaja sebelum lainan dari kegiatan mereka itu sebenarnya kepercayaan diri. Mereka nggak berani untuk melakukan suatu kegiatan karena emang pada dasarnya mereka nggak pede. Mereka nggak percaya diri. Maka dari itu saya mengangkat sebuah tema serta membahas suatu isu mengenai kepercayaan diri itu. Bersama Radina? Hentikan insecurity. Bersama Radina hentikan insecurity. Bihariti. Oke. Kak Radina pernah insecure nggak? Apa kemudian itu yang menjadi alasan untuk mengangkat program ini atau seperti apa?
Betul banget. Untuk insecure tentunya pasti teman-teman. Tapi saya alhamdulillahnya untuk insecure saya nggak pernah insecure kepada orang lain. Tetapi insecure sama diri saya sendiri. Itu gimana? Apakah saya udah lebih baik dari saya yang sebelumnya atau enggak? Semisal saya sebelumnya ini bersih anaknya. Kemudian ke depannya, oh saya jadi agak kotor ya, agak jorok mungkin. Jadi saya membandingkan diri saya ke diri saya yang dulu. Sehingga itu yang bisa membentuk saya secara terus-menerus sih Kak. Jadi peletakan perbandingan yang ada pada Kak Radina untuk diri sendiri ya. Betul. Bukan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Adapun membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu untuk memotivasi. Untuk memotivasi ya. Betul, bukan untuk membuat saya insecure. Oke. Prosesnya selama pemilihan Putri Makassar itu seperti apa Kak Radina? Prosesnya cukup panjang ya Kak. Itu berapa lama? Sekitar 6 hari. 6 harian yang dimana 3 harian awal itu kita diberikan pembekalan materi. Awalnya kita itu diberikan wawancara awal sih, dimana penentuan antara kita lulus atau tidak. Tahun lalu saya itu sekitar 64 orang, yang dimana lulusnya itu untuk ke babak final selanjutnya karantina secara offline itu hanya 24 orang. Nah setelah itu kita masuk ke sesi orasi, sesi bakat, kemudian wawancara, tes tertulis, dan banyak hal-hal lainnya hingga menuju final Kak. Menurut Kak Radina nih ya, mungkin dari kacamata Kak Radina sendiri, apa nih yang kemudian menjadi poin penting kemudian Kak Radina terpilih sebagai Putri Remaja Kota Makassar nih Kak Radina? Yang menjadi poin penting karena pasti lawannya hebat-hebat juga dong. Betul banget. Nah yang menurut saya itu sendiri Kak, saya mempunyai kepercayaan diri yang lebih. Sesuai dengan programnya tadi. Betul banget, sesuai dengan program saya, yang dimana saya mempunyai kepercayaan diri lebih sehingga dapat mengeluarkan potensi yang lebih pula Kak. Sehingga pada saat saya di atas panggung ini gak ada A, B, C, D, langsung gas. Pentingnya percaya diri ya Sobat Tunas TV. Setelah mengemban amanah sebagai Putri Remaja Kota Makassar 2025, tugas dan tanggung jawabnya itu seperti apa sih sebenarnya Kak Radina? Betul, untuk tugas dan tanggung jawabnya itu tentunya kita mengemban amanah ya dari Putri Remaja Kota Makassar. Kemudian kita membahas mengenai isu-isu terkait tentang remaja. Adapun kami juga melaksanakan program kerja individu Kak. Yang tadi saya udah biheriti, teman-teman yang lain juga ada nih tentang program-program kerjanya, baik itu tentang kesehatan mental, tentang literasi, adapun juga membahas mengenai kekerasan. Yang dimana untuk fokus saya yaitu tadi insecurity, yang dimana kita udah turun nih ke lapangan-lapangan, yang dimana kita sempat turun ke SMA Negeri 12 Makassar serta SMK Negeri 5 Makassar. Membahas mengenai isu-isu remaja. Kita juga udah turun ke panti-panti untuk melihat bagaimana sih keadaan di panti ini, tingkat kepercayaan diri para anak panti itu gimana? Kalau program-program dari program-program lain ya, karena tadi yang dibahas adalah program individunya Kak Radina. Kalau program-program lain yang dibawakan oleh para putra dan putri remaja Kota Makassar itu apa lagi nih Kak? Kalau program lain itu kita ada banyak Kak. Salah satunya juga itu kita sempat turun ke panti asuhan juga pada saat bulan puasa untuk membersamai para anak-anak di panti asuhan. Kemudian kita juga ada pengoptimalan sosial media nih Kak. Jadi kita kan tahu para remaja saat ini emang lagi gencar-gencarnya di sosial media. Jadi kita melakukan pengoptimalan sosial media yang dimana memberikan informasi-informasi positif ke sosial media itu sendiri, sehingga kita dapat menggaungkan nih dari slogan putra-putri remaja Kota Makassar, yaitu remaja kreatif, remaja menginspirasi. Remaja kreatif dan remaja menginspirasi. Betul, ya. Jadi memang rata-rata programnya itu lebih ke edukasi dan sosialisasi ya. Betul banget Kak. Dan mendekati ini kita juga ada program baru di hari Jumat, teman-teman jangan lupa datang dan daftar. Di tanggal 19 September 2025. Betul banget, kita ada Sermada yang diadakan di Creative Hub Pantai Losari. Itu Sermada program seperti apa Kak? Programnya itu sebenarnya dikhususkan untuk 17 Agustus Kak. Cuman kita mengingat kondisi kemarin yang sempat ricuh, sehingga kita memikirkan juga tentunya keselamatan bersama.
sehingga diundur, yang dimana kegiatannya itu sangat positif untuk teman-teman semua, dapat meningkatkan kepercayaan diri tentunya, seperti orasi dan fashion show. Orasi dan fashion show ya. Oke. Nah, Sobat Unas TV, Kak Radina ini selain Putri Remaja Kota Makassar 2025 juga maju sebagai Putri Remaja Sulawesi Selatan 2025 ya Kak. Itu dan berhasil meraih juara juga nih pada saat itu. Itu prosesnya seperti apa nih? Karena udah tingkat provinsi lagi ya. Dan lawan-lawannya itu seperti apa Kak Radina? Wow, untuk lawan-lawannya sendiri tentunya keren-keren banget sih Kak. Gak ada yang gak keren, karena mereka udah baju aja menurut aku udah keren. Dan untuk prosesnya sendiri sebenarnya nggak beda jauh dari Makassar ini. Kita mulai dari wawancara, pembekalan, kemudian kurang lebih sama ya? Betul banget, kemudian ada presentasi dari advokasi itu sendiri, kurang lebih sama sih Kak. Oke. Tantangan terbesar dalam mengikuti kompetisi seperti ini tuh seperti apa aja sih sebenarnya Kak Radina? Ini menurut pribadi atau pribadi? Untuk tantangan terbesar saya sendiri sebenarnya di persiapan sih Kak. Karena emang di persiapan itu kita betul-betul mempersiapkan, yang dimana kita udah latihan nih, dari latihan wawancara, Q&A, kita juga udah persiapan mental dan materi. Betul, persiapan mental yang betul-betul sih perlu banget. Karena kalau udah sampai ke tahap atau jenjang selanjutnya, pasti kita akan melihat teman-teman yang tentu keren-keren banget. Oke, nah kalau kan udah 2 kompetisi ya, pertama di tingkat Kota Makassar, kemudian di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Apa nilai atau pembelajaran penting yang Kak Radina dapatkan dari proses itu? Kalau ditanya mengenai pembelajaran penting, yang paling saya ambil adalah bagaimana saya bisa bersosialisasi dengan teman-teman sih. Karena bersosialisasi ya? Betul banget, karena nggak semua orang bisa langsung klop gitu Kak. Nggak semua orang bisa langsung nyambung. Jadi yang saya pelajari bahwa bagaimana cara kita pendekatan dengan teman-teman lain. Nah, di situ dia tadi kita mengambil tentang kepercayaan diri lagi. Bagaimana kita memulai dengan teman-teman. Jadi semuanya jika dikaitkan sebenarnya tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri ya. Iya. Kepercayaan diri dan bersosialisasi ya. Betul bertemu banget. dengan manusia dengan berbagai macam karakter ya. Betul. Oke, nah menurut Kak Radina, apakah gelar sebagai Putri Remaja Kota Makassar dan Putri Remaja Sulawesi Selatan ini apakah hanya sekedar selempang atau gimana? Karena banyak sebenarnya banyak yang menyoroti, apalagi di sosial media, bahwa banyak yang menjadi duta tapi hanya sekedar memakai selempang itu, tidak memaknainya dengan betul-betul. Pendapatnya Kak Radina itu seperti apa? Kalau menurut saya sih Kak, emang ada beberapa orang yang ketika mendapatkan gelar ya udah. Tapi sebenarnya jika dimaknai khusus, untuk menggunakan selempang ini adalah tanggung jawab untuk kita masing-masing. Ada tanggung jawab di pundak kita, yang dimana kita wajib untuk menyalurkan hal itu. Seperti kita sebagai Putri Remaja wajib menyampaikan kepada para remaja di luar sana bahwa apa tindakan yang baik dan benar. Dan itu lagi, kita kembali lagi ke pengoptimalan sosial media, sehingga dapat menyebar secara menyeluruh sih Kak. Jadi duta bukan hanya sekedar kata-kata atau selempang, tapi bagaimana cara kita berdampak untuk sekitar. Oke, nah sebagai winner Putri Remaja Kota Makassar dan Duta Remaja Sulawesi Selatan 2025, kita akan bahas lebih banyak soal remaja ini ya Kak. Oke, remaja untuk Kota Makassar dulu nih. Remaja Kota Makassar, remaja kan usianya 14 sampai 21 tahun ya, rata-rata Gen Z ya untuk hari ini. Kalau Kak Radina melihat, apa sih sebenarnya permasalahan utama Gen Z hari ini, remaja hari ini? Oke, jadi untuk permasalahan utama, lagi-lagi saya melihat mengenai kepercayaan diri Kak. Selain kepercayaan diri, sebenarnya kita melihat juga mengenai kesehatan mental ya para remaja. Karena kita mengingat bahwa para remaja saat ini sedikit agak goyah, sedikit agak goyah, sehingga lebih sensitif ya? Ya, lebih sensitif, sehingga memang kita perlu pendirian atas diri sendiri. Itu sih. Oke, dan remaja ini rata-rata kasusnya Kak Radina, selain tadi gangguan kesehatan mental, ada juga bullying. Iya, itu masih sering sekali, apalagi kalau misalnya di tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Tanggapannya Kak Radina sebagai
Putri Remaja Kota Makassar dan Duta Remaja Sukses itu seperti apa? Untuk bullying sendiri memang nggak bisa dibenarkan dan Iya betul. betul banget Kak, karena emang bullying nggak ada positifnya sama sekali. Jika kita melihat ada teman-teman di sekitar sana yang melakukan bullying, sebenarnya ada beberapa tindakan yang perlu diambil terkhusus dari pihak sekolah, yang dimana kita itu perlu mengedukasi. Karena ada beberapa orang yang tidak mengetahui apa itu bullying sendiri. Bahkan ada pelaku bullying yang tidak mengetahui apa itu bully. Tidak menyadari tindakannya? Betul sekali, tidak menyadari dan tidak mengetahui apa itu arti dari bully. Mungkin maksud dia hanya bercanda, tapi itu udah masuk ke bully. Nah, adapun kita perlu mengedukasi serta memberitahu bahwa apa sih bully ini serta apa dampak negatif dari bully. Serta yang kedua adalah kita perlu memberikan efek jerah, Kak. Sehingga para pelaku dari bullying ini tidak melulu selalu melakukan hal-hal yang sama secara berulang. Adapun yang ketiga yaitu kita bisa memberikan ruang terhadap korban, yang dimana ruang pelaporan, sehingga korban ini dapat merasa aman dari para pelaku bullying itu sendiri. Itu sih Kak. Jadi kembali lagi pada edukasi, efek jerah, dan ruang pelaporan untuk para korban ya. Betul banget. Oke, kalau menurut Kak Radina, apalagi kalau bullying ini kan akan berdampak langsung pada masa depan para korban, kemudian kesehatan mental, kesehatan fisik juga bisa berdampak. Betul banget Kak. Oke, kemudian efek jerah seperti apa sih sebenarnya yang bisa diberikan untuk para remaja ya kalau misalnya bullying itu terjadi, Kak Radina? Sebenarnya untuk efek jerah sendiri Kak bisa dikembalikan lagi kepada pihak sekolah bagaimana sih perilaku bullyingnya ini sendiri, yang dimana kita bisa memberikan hukuman-hukuman yang dapat memberikan efek jerah, ataupun nggak perlu hukuman lah, mungkin bisa mengerjakan tugas abrek. Karena para anak muda sekarang atau remaja terkadang itu mereka kurang akan tugasnya, mereka kayak diberikan tugas sedikit, aduh banyak nih gitu. Oke, nah salah satu permasalahan remaja yang saat ini yang juga sebenarnya penting tapi kurang orang sadari adalah masalah kesehatan nih Kak Radina. Apalagi remaja-remaja sekarang kan mungkin apalagi yang aktivitasnya padat, mereka tuh lebih suka fast food, jarang olahraga. Itu kan juga penting Kak. Tanggapannya Kak Radina itu seperti apa? Nah itu dia tadi, kalau misalnya fast food terus kayak para remaja yang kurang mementingkan kesehatan, kita perlu mengingatkan kembali sih Kak, apalagi ke para lingkungan sekitar kita, kita perlu mengedukasi bagaimana sih dampak yang dapat ditimbulkan dari teman-teman sekalian kalau kita misalnya hidup kita itu nggak sehat, pola hidup kita nggak sehat. Nah, di sini hadir lagi nih putra-putri remaja Kota Makassar yang dimana salah satu dari teman saya membawakan advokasi mengenai juragawan. Juragawan? Iya, bersama Syahwan kita untuk berolahraga gitu kan. Memang kita mengadakan itu karena kita melihat pentingnya kesehatan diri sendiri. Iya, betul. Untuk diri pribadi, jadi kita itu udah mengagendakan bahwa kita mau lari bareng, badminton bareng, mungkin kakak juga nih Kak. Oke, nah menurut Kak Radina, kenapa sih permasalahan remaja yang lain lagi ya, kebanyakan remaja sekarang rentan untuk mengalami masalah mental seperti stres, cemas, bahkan depresi. Tanggapan dan solusi yang bisa diberikan itu seperti apa? Untuk masalah cemas, depresi begitu. Ya, apalagi banyak tuntutan ya. Banyak tuntutan gitu, sebenarnya mereka itu menurut saya ya Kak, nggak sesuai dengan fashion yang mereka inginkan. Karena ada seseorang yang ingin ikut-ikut. FOMO. Iya, sehingga kayak di tengah jalan adanya banyak tuntutan, sehingga itu dia tadi Kak, bermasalah pada kesehatan mental sendiri. Jadi menurut saya untuk teman-teman sekalian, ayo ikuti fashion diri sendiri, ikuti kemauan diri sendiri, karena kalian yang tahu tentang diri kalian. Kalian yang tahu tentang kalian suka apa, kalian gak suka apa. Jadi emang ikutin, sehingga jika kalian udah masuk di dalamnya, kalian itu happy, kalian senang, gak ada banyak tuntutan ataupun hal-hal lain gitu Kak. Berarti lakukan hal yang kita senangi ya? Betul banget. Dalami hal itu, Betul, karena emang kita harus sejalan dengan keinginan kita. Kalau emang ada paksaan ya ujung-ujungnya enggak.
bisa gitu. Oke, jadi lakukan apa yang kita senangi ya. Betul, Kak. Nggak usah ikut FOMO ini orang kerja ini, kita juga ikut-ikutan itu. Padahal bukan fashionnya di situ. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas media sosial nih Kak. Kan apalagi karena remaja ini rentan banget untuk menggunakan sosial media itu. Kalau untuk media sosial kan punya dua sisi ya, bisa menjadi inspiratif, tapi bisa juga menjadi hal yang buruk ketika tidak bisa dikendalikan dengan baik. Tanggapannya Kak Radina seperti apa? Oke, jika melihat dari sisi media sosial, betul banget nih Kak, kita punya dua sisi negatif dan sisi positif. Yang dimana kita ini sedang menggaung-gaungkan mengenai pengoptimalan sosial media, sehingga pengoptimalan sosial media ini mengarah ke yang baik. Bagaimana caranya untuk kita tidak melihat dari sisi buruknya, yaitu dengan melihat konten-kontennya positif Kak. Karena dari sisi itulah kita melihat konten-konten positif, kita juga ikut terbawa arus istilahnya. Yang dimana kita, ingin nih mau ikut deh, aku mau jadi ini juga deh. Kelihatannya orang ini keren, mau deh. Sehingga bisa menimbulkan rasa ingin tahu, rasa ingin mengikuti. Dan yang buruk-buruknya itu udah terhempaskan. Gitu Kak. Jadi pintar-pintar bersosial media juga nih ya. Betul banget. Nah rencana Kak Radina untuk dalam jangka pendek dan jangka panjang itu seperti apa nih Kak Radina? Wow, untuk jangka pendek sendiri tentunya kita dapat menyelesaikan semester ini dengan baik. Kemudian untuk remaja sendiri kita dapat setidaknya kita bisa memberikan dampak, baik itu dampak sekecil apapun di lingkungan sekitar kita, terkhusus para remaja. Kemudian untuk jangka panjangnya, insya Allah 3,5 tahun. Iya, 3,5 tahun ya. Lulus, kemudian rencananya saya juga ingin kembali ke Mamuju Kak untuk melanjutkan diri saya di bidang pariwisata ya sendiri Kak. Dimana saya bisa menggaungkan lebih nih dari sisi pariwisata. Kembali mengabdi untuk kampung halaman ya Kak? Betul banget. Oke, terakhir nih Kak Radina, mungkin boleh disampaikan pesan-pesannya kepada Sobat Unhas TV, khususnya para remaja di luar sana, untuk selalu memberikan kontribusi nyata dan positif, baik untuk diri mereka sendiri dan masyarakat luas. Oke, untuk teman-teman di luar sana, ayo tingkatkan kepercayaan diri kalian, karena dari situlah kalian bisa bertumbuh dan berkembang untuk lebih. Karena ingat, setiap langkah kecil akan membawa dampak besar di kemudian hari. Jangan lupa daftar Putra-Putri Remaja Kota Makassar. Udah buka pendaftarannya Kak hingga 6 Desember. Oke, terima kasih banyak Kak Radina atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Semoga apa yang disampaikan Kak Radina pada episode kali ini dapat menginspirasi khususnya untuk remaja-remaja di luar sana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Kak Radina. Dengan senang hati. Dan untuk itu pemirsa, saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.